Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang anjing. Kenapa anjing? Ternyata anjing itu adalah bagian dari peradaban. Tapi saat ini anjing malah jadikan makian. Anjing malah jadikan alat politis dan militer orang. Bahkan anjing dijadikan alat untuk mencapai sebuah tujuan atas nama perbudakan, atas nama anak-anak, atas nama moralitas. Seperti apakah anjing? Terutama melalui konteks kebudayaan, saya akan membahas anjing dalam kebudayaan Sunda. Sekali lagi, anjing dalam kebudayaan Sunda. Sebelum balik ke Kesundaan, saya sedikit membahas bahwa anjing itu sangat lekat dengan kehidupan. Tentu di tahrikh Islam, di cerita Islam, kita pernah mendengar anjingnya Ashabul Kahfi. Seekor anjing yang setia mengikuti 7 pemuda gagah berani pada saat masanya. Bahkan anjing tersebut masuk ke gua Ashabul Kahfi. Itu satu. Jadi anjing sudah ada peradabannya sejak lama, sejak peradaban Islam. Di konteks kebudayaan Sunda, anjing itu sangat lekat dengan kehidupannya. Tak heran ada berbagai peribahasa, ada berbagai babasan Sunda yang langsung menyebut nama anjing. Misalnya, kawas anjing jeung ucing. Artinya sering bertantem seseorang yang kapanpun dimanapun senangnya berantem, senangnya bertengkar. Ada juga peribahasa kawas nulungan anjing kadempet. Iya, seseorang yang sudah ditolong tetapi malah membalas dengan keburukan. Dia tidak berterima kasih. Kawas nulungan anjing kadempet. Ada juga peribahasa kawas anjing ngagogogan kalong. Artinya melakukan sesuatu hal yang mustahil. Iyalah anjing bergonggong kepada kampret, kalong atau apapun, kan sesuatu yang mustahil. Satu di atas pepohonan, satu di bawah. Ada juga peribahasa Sunda yang dikaitkan dengan dunia anak muda. Ayat disebut kawas nu di anjing cai. Ini kadang-kadang disatukan dengan kalimat kawas nu di anjing cai, kawas nu di heroan. Artinya ada sesuatu yang ditaksir. Itu maksudnya kepada pawang salat. Kawas nu di anjing cai, kawas nu di heroan. Jawabannya adalah sero. Tuh anjing. Maka dalam kebudayaan Sunda, anjing itu bukan sesuatu yang makian. Anjing itu bukan sesuatu untuk pertengkaran, tapi anjing hanya sebatas bagian internalisasi kehidupan masyarakat yang menganggap anjing itu bagian dari kehidupan, bukan hanya sesuatu binatang yang dianggap najis, bukan suatu anjing adalah sebuah makian, bukan. Sunda menganggap anjing adalah bagian dari kehidupannya. Makanya peribahasa Sunda, babasan, filosofi Sunda kaitan dengan anjing. Memang ada juga mitos bahwa katanya orang Sunda itu turunan anjing. Itu hanya mitos, itu hanya stigma, itu hanya stereotip, tuduhan atau prasangka yang tak berdasar. Sunda dianggap turunan anjing mungkin terkait dengan dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Di situ ada tokoh Sangkuriang, di situ ada tokoh Dayang Sumbi, juga di situ ada tokoh Situmang. Situmang salah satu fragmen sasakala Tangkuban Parahu. Situmang kan yang memungut semacam alat tenunnya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sedang menenun di atas ranggon atau saung atau panggung dan berkata, Dayang Sumbi, siapapun yang mengambil alat tenunku bila dia perempuan akan aku jadikan adik.
Bila dia laki-laki akan jadikan suamiku. Jika atau diambil oleh si tumang yang memiliki tangga, maka si tumang menjadi suaminya Dayang Sumbi. Mungkin di situ. Jadi Sunda asu ondo, asu yang memiliki tangga. Tapi itu hanya mitos. Padahal filosofis si tumang dalam dongeng Sasakala Tanggungan Perahu adalah si tumang itu adalah simbol kesetiaan. Si tumang merupakan simbol laki-laki yang bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya sang kuliah. Si tumang merupakan sosok yang menolong perempuan bernama Dayang Sumbi. Nah, kaitannya dengan wacana anjing pada hari ini, misalnya ada variasi dari kata anjing, ada yang disebut anjay, ada yang variasi anjrit, anjing, anjis, anjing. Itu hanya bagian dari fenomena masyarakat urban, terutama di perkotaan, yang mungkin hari ini menjalar ke perkampungan. Kata-kata anjing, anjay, anjis, anjib, anjir, anjrit, setahu saya itu sudah berkembang sejak tahun 80-an hingga 90-an, terutama di kota Bandung. Memang kata dasarnya anjing, lalu divariasikan. Jika sudah divariasikan, itu memaknainya bukan sebagai anjing binatang, tetapi sebagai ungkapan anak muda, terutama anak muda Bandung, dalam mengekspresikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, lalu dia katakan di hadapan teman-temannya. Ucapan itu, anjir, anjing, anjrit, anjay, anjim, itu biasanya diungkapkan kepada lawan bicara yang sudah akrab. Sangat jarang sekali ketika anak muda di Bandung berkata-kata kepada orang tuanya, berkata-kata pada ibu bapaknya menggunakan kata anjir atau anjing. Jarang sekali. Makanya konteksnya itu biasa digunakan kalangan muda atau harus disebutkan bahasa slengian, bahasa gaul. Jadi terlalu berlebihan. Jika hari ini kita menyebut kata anjay, lalu dipidana, itu terlalu berlebihan. Kata anak muda terlalu lebay. Sebab kalau kita hanya menyebut kata anjing lalu pidana, semua kata-kata makian itu bisa jadi masalah. Padahal maksudnya itu bukan makian, itu bagian dari ekspresi, bagian juga dari eufemisme, penghalusan bahasa. Sebab di Sunda ada yang disebut pertabuan, ada yang disebut pantangan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Makanya ketika mengekspresikan sesuatu diplesetkan dari kata anjing jadi anjir, jadi anjis, jadi anjing, jadi anjay, jadi anjrit. Itu bagian dari pelesetan bahasa. Sifatnya itu temporer, sementara, dan tidak setiap hari digunakan. Tidak juga digunakan di berbagai situasi, tidak. Umumnya hanya ungkapan sesaat, ungkapan teman-teman akrab dalam lingkungan yang kecil. Dalam forum-forum resmi, dalam pembelajaran di sekolah tidak ada kata-kata seperti itu. Ya semacam bahasa slengian. Makanya ketika menghadapi suatu fenomena, jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk menjustifikasi, apalagi menzolimi. Toh bahasa-bahasa yang dianggap kasar sekalipun masih banyak yang perlu kita kritisi, yang perlu kita pelajari bersama untuk kebaikan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hadapi kata-kata anjay, anjis dengan biasa-biasa saja. Jangan terlalu lebay. Toh kata anjing sendiri pun sudah lekat dengan kehidupan budaya Sunda. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.